berdiri sampai sekarang kita sudah mengundang beberapa ustadz atau ustazah nasional. Yang bilang saya tadi ada Teh Peggy Melati Sukma, terus ada Ustadz Abi Maki, ada Ustadz Dedi Sulaiman, terus ada Bunda Astri Ipo, terus ada Dokter Dafrina juga kita pernah undang. Tapi ya karena kita pandemi ya sementara kita undang lewat online dulu untuk kajian. Pematerinya lumayan terkenal juga ya Kang ya. Halo Sobat Link, kembali lagi dengan saya Istana Darika dalam program Ngobrol Santai. Nah, kali ini saya kedatangan tamu, ada salah satu founder dari KIC. Halo Kang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya panggil Kang apa? Kang Papto aja, Pak. Kang Papto. Kang Papto ini adalah salah satu dari founder KIC. KIC itu apa sih, Kang? KIC itu adalah Kajian Islam Center. Yaitu suatu komunitas untuk mengadakan kajian secara online ataupun offline. Oke, nah itu udah berapa lama Kang? Itu KIC itu hampir kurang lebih 1 tahun lebih. Berdiri KIC itu tanggal 23 Maret 2021. Berarti program kajian online atau offline nih? Untuk sementara ini karena kita pandemi ya, jadi kita kajian online dulu dari awal kita berdiri sampai sekarang. Insya Allah ke depan nanti kita ada offline-nya juga. Nah, sebelum kita jauh bahas KIC nih Kang, itu KIC itu ada pembinanya nggak sih atau pengurusnya bagaimana Kang? Oh iya, alhamdulillah KIC itu pembinanya Ustaz Samsam Nur Hidayat dari Bogor juga. Dengan pengurusnya itu dari berbagai daerah, dari Lampung, dari Kalimantan, dari Sukabumi, dari Bogor. Itu mungkin itu. Banyak banget ya itu. Insya Allah. Terus Kang, KIC ini kan emang ada beberapa udah terkenal nih Sobat Link di Kota Bogor ya. Itu jadi KIC ini tuh seperti kajian-kajian online. Tapi kan kalau untuk kajian online ini nih tuh biasanya segmennya siapa sih Kang? Alhamdulillah untuk kajian kita ini segmennya kita umum ya, tidak dari mulai anak muda, terus dewasa, ibu-ibu juga, bahkan bapak-bapak juga. Kita tujuannya hanya benar-benar untuk kajian, mengadakan kajian gitu sih. Nah, untuk kajian sendiri nih Kang, pemateri itu siapa aja sih Kang, kalau boleh tahu? Alhamdulillah kita dari awal berdiri sampai sekarang ada beberapa materi yang pernah ngisi ya, salah satunya Teh Peggy Melati Sukma. Itu nasional mungkin itu ya? Itu nasionalnya, terus ada beberapa kita ambil dari berbagai daerah untuk materinya. Misalnya kita ada yang dari Solo, ada yang dari Jakarta juga. Jadi dari berbagai komunitas mungkin ada salah satu pembina yang bisa ngisi di kajian Islam Center mungkin itu Teh. Berarti untuk kedepannya itu bisa jadi ustadz-ustadz yang atau pemateri-pemateri nasional juga mungkin kali gitu ya? Insya Allah, tapi selama ini sejak berdiri sampai sekarang kita sudah mengundang beberapa ustadz atau ustazah nasional. Yang bilang saya tadi ada Teh Peggy Melati Sukma, terus ada Ustadz Abi Maki, ada Ustadz Dedi Sulaiman, terus ada Bunda Astri Ipo, terus ada Dokter Dafrina juga kita pernah undang. Tapi ya karena kita pandemi ya sementara kita undang lewat online dulu untuk kajian. Pematerinya lumayan terkenal juga ya Kang ya? Alhamdulillah dengan supportnya teman-teman juga. Oke, kalau gitu Kang biasanya nih dalam kajian itu biasanya kalau online itu via apa tuh? Untuk online kita via Zoom dan YouTube. Oh, via YouTube sama Zoom. Jadi kebanyakan berarti kalau gitu paling banyak jamaahnya berapa sih Kang? Kita pernah sampai kurang lebih 300 ya. Terus yang untuk satu kali kajian? Iya betul, kurang lebih segitu. Oke, terus dari kajian sendiri nih Kang, apa sih kendalanya kalau online kayak gitu tuh? Untuk online itu kendalanya paling utama yang mungkin karena sinyal juga ya. Itu karena kan kita lewat internet juga kan, Zoom, dan kita kalau cuaca sedang buruk juga mungkin ada terkendala di situ juga, mungkin itu sih salah satunya. Oke. Berarti kalau gitu jamaahnya secara tidak langsung nggak ketemu ya Kang ya? Iya, jamaah itu kita dari awal sampai sekarang tidak pernah ketemu gitu kan, karena emang kajiannya secara online ya, bukan yang offline. Berarti kalau gitu ada grup WhatsApp sendiri ya Kang ya? Atau gimana? Iya betul, jadi setiap kegiatan itu kita ada grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Jadi nanti diinfokannya di grup WhatsApp untuk masalah link ataupun picture-picturenya atau gambar ya, flyer
dan informasi kajian lainnya. Paling banyak tuh dari daerah mana sih Kang kalau boleh tahu? Apa Bogor sendiri paling banyak jamaahnya dari Bogor atau mungkin dari luar kota kan? Untuk jamaahnya itu kita dari berbagai daerah nasional ya. Alhamdulillah kita kemarin malah justru ada yang dari Singapura ya, karena ini ya? Itu kan ada yang dari Papua juga. Ibaratnya kita tuh jamaah itu nasional maupun bisa internasional juga. Berarti kemarin ada Kak Ica sendiri udah linknya udah luas dong Kang? Alhamdulillah kita masanya baru berdiri juga ya, mudah-mudahan teman-teman juga doain aja biar semakin terkenal juga. Kita tujuannya dakwah untuk benar-benar mengadakan kajian, insya Allah. Oke. Nah rencananya nih Kang, sebelum program kedepannya apa nih selain online itu? Rencananya sih kita pada lebaran ya, insya Allah kita akan mengadakan kajian secara offline, insya Allah. Mohon doa ya teman-teman, mungkin kita adakannya sebulan sekali untuk yang offline-nya, yang online tetap berjalan, kita tetap tidak menghilangkan gitu, mungkin itu sih. Kalau misalkan offline itu berarti kita tempatnya di mana nih Kang? Di masjid kah atau di aula kah atau gimana Kang? Untuk offline itu kita tetap di masjid yang yang ada di Bogor. Mungkin rencana juga insya Allah kita nanti ada offline di Lampung juga, mungkin itu. Oh, berarti kalau gitu banyak banget ya kayak jamaah-jamaahnya. Berarti tidak melulu untuk orang tua atau orang muda gitu kan? Ya kan? Betul. Itu Ahwan sama Ihwat juga disatuin atau bagaimana Kang? Sementara ini yang banyak ikut kebanyakan Ahwat, yang hampir 90% Ihwatnya ada sih, tapi nggak banyak juga. Tapi rata-rata yang ikut itu Ahwat semua gitu. Biasanya tuh kayak pemateri itu menyediakan tuh kayak judul untuk kajian itu bagaimana Kang? Kita mengikuti zaman sekarang atau kita mengikuti pemateri aja untuk kayak tema-tema kajian seperti itu? Untuk tema kajiannya yang menyampaikan dari panitia, dari kita mengikuti dengan perkembangan pada saat ini. Isu-isu yang paling lagi ramai mungkin itu yang kita bahas. Mungkin untuk bulan ini kayak Ramadan mungkin gitu ya? Ya betul. Jadi untuk Ramadan ini kita kajian Ramadan. Alhamdulillah kita berjalan dari tanggal 2 April sampai insya Allah nanti tanggal 30 April. Ini udah masuki 10 hari terakhir. Tetap tema-temanya semakin sini sesuai dengan sekarang kita udah memasuki Lailatul Qadar, ya kita juga mengikuti juga temanya seperti itu. Mungkin itu sih. Oke, berarti untuk bulan ini, bulan Ramadan itu banyak banget jadwalnya gitu ya Kang? Atau gimana? Alhamdulillah jadwalnya ini padat, kita hampir 29 hari kurang lebih. Dari itu full semua? Full, setiap hari. Masya Allah, hebat banget. Nah buat teman-teman Sobat Link, kalau misalkan Sobat Link ingin mengikuti tadi apa? Kajian Islam Center, nanti kita kasih linknya di bawah ini gitu kan Kang? Betul. Oke, nah selanjutnya Kang, biasanya jamaah ini tuh kan kadang ada bosennya juga nih Kang, ya kan? Bagaimana sih cara kajian Islam Center sendiri untuk membuat, ayo kita ikut kajian-kajian untuk mengikuti, maksudnya selain mengikuti dakwah, ayo kita mengajak mengikuti masyarakat tuh bagaimana? Mungkin kita buat tema yang menarik ataupun pemateri yang kira-kira bisa menarik masa juga. Ini salah satunya itu sih. Oke, jadi kayak tadi balik lagi kayak mengikuti isu-isu zaman sekarang. Betul. Gitu. Nah setelah itu apa sih Kang kegiatan selanjutnya setelah bulan Ramadan Kak Ica sendiri? Ya saya bilang tadi di awal juga, insya Allah nanti kita ada offline-nya juga. Untuk di Bogor juga ada, insya Allah kita rencananya di Lampung juga lagi berencana mengundang salah satu ustazah atau ustaz nasional ke sana. Kita mau roadshow lagi konfirmasi beberapa ustaz, insya Allah mungkin itu sih rencananya. Untuk di Bogor sendiri nih Kang, apakah udah ada beberapa masjid yang bekerja sama dengan Kak Ica? Untuk sementara ini kita lagi beberapa penjajakan, ibaratnya lagi sedang konfirmasi ataupun kerjasama dengan salah satu masjid yang ada di Kota Bogor. Oke deh kalau gitu aku nanya-nanya lagi ya Kang, nggak apa-apa kan ya Kang? Soal Kak Ica. Kak Ica ini tuh berarti kan ruang lingkupnya besar ya kan? Nah terus dari kepengurusan sendiri tuh bagaimana Kang kayak menyikapinya kayak kan kalau komunitas lain kan ada anggotanya kan. Nah kalau Kak Ica sendiri gimana? Untuk Kak Ica ini kita nggak punya anggota ya. Kita juga nggak narik member nggak narik masa. Cuman kita hanya beberapa pengurus. Sifatnya pengurus itu dari yang saya tadi sebutkan ada berbagai daerah. Salah satunya saya dari Bogor kan. Terus dari Lampung ada Mbak Nur. Terus Teririn dari Sukabumi. Tenda juga dari Sukabumi. Terus dari
Kalimantan dan TPRIA, sisanya teman-teman yang dari Bogor sebagai moderator ataupun support yang lainnya, seperti itu sih. Oke deh, kalau gitu Kang, nih buat teman Sobat Link yang mau ikutin kajian itu caranya gimana sih Kang? Boleh Instagramnya atau nanti kita di di bawah ini gitu. Terus untuk teman-teman yang mau mengikuti kajian Islam Center, silakan ikuti YouTube-nya Kajian Islam Center, terus IG-nya Kajian Islam Center, dan Facebook-nya Kajian Islam Center. Mungkin itu aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di sosmednya kita. Semua informasi akan diberikan di sosmednya kita ataupun di grup-grup WhatsApp yang ada, gitu aja. Gitu. Oke. Nah Kang, lanjut lagi ya Kang. Jadi selama ini KIC itu berdiri 1 tahun apa 2 tahun tadi? 1 tahun. Itu responnya dari masyarakat gimana sih Kang? Alhamdulillah untuk sementara ini dari respon masyarakat bagus ya. Apalagi kita emang tujuannya mengadakan kajian secara online ataupun offline. Itu sih intinya, kita berdakwah lewat sosial media ataupun yang ada yang pernah lagi sama sekarang. Begitu aja. Nah Kang, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol nih, saya lupa tujuannya Kang Prapto ini mendirikan KIC itu apa sih Kang? Tujuan saya untuk berdakwah, benar-benar menyampaikan yang saya bisa, yang saya mampu gitu kan, untuk mengajak masyarakat mengikuti kajian secara offline ataupun online gitu ya. Mungkin itu sih tujuannya kita. Bagaimana pandemi ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi apa salahnya kita pergunakan akun-akun Zoom kita untuk berdakwah melalui sosial media, gitu aja sih. Oke, tujuannya bagus banget ya, Masya Allah Kang Prapto. Nah, tadi udah nih Kang, inspirasi dari apa sih? Mungkinnya Kang Prapto bikin KIC itu, apakah ada komunitas lain yang seperti ini atau bagaimana? Kalau komunitas seperti ini untuk mengadakan kajian mungkin ada ya, cuman saya terinspirasi sama karena saya basicnya juga senang untuk bikin kegiatan kajian-kajian gitu, mungkin itu sih. Jadi termasuk dari hobinya saya sendiri gitu kan. Senangnya mengadakan kegiatan itu online ataupun offline, mungkin itu sih. Jadi mungkin dari hobinya Kang Prapto yang suka berkegiatan atau bersosialisasi dengan lain-lain, jadi untuk mengajak ayo kita bikin komunitas begitu. Betul. Saya juga ada salah satu teman juga yang founder satu lagi, Mbak Nur dari Lampung juga. Katanya beliau juga support ya, kita punya ide dan gagasan yang sama gitu. Jadi kita punya visi misi yang sama dengan beliau. Itu. Berarti berawal dari cuman obrolan begitu aja apa gimana? Betul. Jadi kita tadi obrolannya iseng, tadi alhamdulillah dari iseng-iseng itu ya terbentuklah Kajian Islam Center, mungkin itu sih. Oke. Terus Kang, sementara ini Kajian Islam Center itu bekerja sama dengan siapa? Alhamdulillah kita selama ini bekerja sama dengan ODOS Kota Bogor ya. ODOS Kota Bogor ya. Kota Bogor. Kita juga disupport dengan Cinta Quran Foundation ya. Yang bersupport kita alhamdulillah selama ini gitu kan. Mungkin itu sih. Ya, sisanya itu teman-teman di media partner yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Salah satunya apa Kang media partner terbaik buat KIC? Kajian Bogor, mungkin itu media partner yang paling terbaik saat ini buat kita karena beliau selalu support, selalu share kegiatan-kegiatan kita. Mungkin itu sih. Oke. Berarti kalau untuk itu udah banyak banget ya pemateri yang ada di mengikuti KIC ya? Alhamdulillah untuk pemateri yang mengisi di KIC sudah sangat banyak. Sebabnya saya bilang tadi dari berbagai daerah kita ambil. Toh kita tujuannya benar dakwah untuk mengadakan kajian secara online ataupun offline. Jadi dari ustadz yang lokal dari daerah sampai ustadz yang nasional, alhamdulillah sudah pernah ngisi di Kajian Islam Center. Mungkin itu aja. Pemateri yang sering isi itu siapa sih Kang? Yang sering isi kajian KIC? Atau mungkin tetap pemateri tetap gitu? Untuk pemateri tetapnya mungkin ada Ustaz Samsam ya. Beliau kan pembina kita sendiri. Itu salah satunya, terus keduanya ada Bunda Rohma Yulika juga mungkin tetap juga ya, dia mengisi di Kajian Islam Center, mungkin itu. Nah Kang, gimana nih caranya kalau misalkan ada orang atau Sobat Link nih pengen ikut kontribusi dari KIC, gimana? Mungkin nanti teman-teman bisa hubungin ke nomor saya 0821 1441 8830. Nanti di situ saya mungkin akan interview atau wawancara nanti apa yang kita butuhkan, gitu aja sih. Untuk sementara ini yang dibutuhkan apa Kang? Untuk sementara ini kita butuhkan untuk beberapa orang buat tilawah. Untuk moderator alhamdulillah sudah lumayan banyak juga. Mungkin untuk yang tilawah yang masih agak kurang, gitu aja. Oke, kalau gitu makasih banyak Kang Prapto udah datang ke studio kami. Mudah-mudahan lancar kajiannya dan buat Sobat Link juga.
Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.